Jenis-jenis masalah fikih kontemporer dan cara penyelesaiannya. Dari judul tersebut, saya mengambil dua pembahasan secara garis besar. Yang pertama, pembahasan mengenai jenis-jenis masalah fikih kontemporer, dan yang kedua, cara penyelesaian masail fikih dengan menggunakan metode ijtihad. Fikih muamalah. Secara terminologi, fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan harta seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya. Manusia atau seseorang yang sudah dibebani hukum adalah mereka yang sudah baligh dan berakal sehat. Aktivitas manusia muslim merupakan muamalah yang tidak terlepas sama sekali dengan masalah ketaatannya kepada Allah. Jenis-jenis masalah fikih kontemporer. Yang pertama, fikih kontemporer dalam masalah ekonomi dan keuangan, yang mencakup beberapa isu penting. Yang pertama, riba. Yang kedua, investasi berbasis syariah. Yang ketiga, kriptokurensi. Yang keempat, zakat dan infak. Yang kelima, asuransi. Dan yang keenam, peminjaman. Setiap isu memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Islam dan konteks ekonomi modern untuk mencapai solusi yang sesuai. Yang kedua, fikih kontemporer dalam masalah ilmu kedokteran dan teknologi. Beberapa di antaranya, yang pertama vaksinasi, yang kedua transplantasi organ, yang ketiga penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika, yang keempat kesehatan mental, yang kelima kesehatan reproduksi, yang keenam kesehatan dan diet. Setiap isu di atas memerlukan analisis yang cermat dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah serta konteks kesehatan modern untuk menghasilkan keputusan yang sesuai dan bermanfaat. 3. Fikih kontemporer dalam masalah sosial dan keluarga. Beberapa isu utamanya yaitu ada poligami, pernikahan beda agama, perceraian, hak asuh anak, pendidikan anak, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, pernikahan dini, dan keluarga berencana. Isu-isu ini memerlukan pendekatan yang sensitif dan komprehensif, serta melibatkan dialog antara prinsip-prinsip syariah dan realitas sosial yang ada. 4. Fikih kontemporer dalam masalah sosial dan budaya. Permasalahan fikih kontemporer terkait sosial dan budaya mencakup isu-isu yang muncul akibat perubahan masyarakat dan pengaruh globalisasi. Di antaranya yaitu hak asasi manusia, lalu media sosial, pakaian dan etika berbusana, kehidupan beragama dalam masyarakat multikultural, pendidikan agama, dan yang terakhir ada kesetaraan gender. 5. Fikih kontemporer dalam masalah lingkungan. Permasalahan fikih kontemporer terkait lingkungan dan politik mencakup isu-isu penting yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan tata kelola pemerintahan, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan, penggunaan sumber daya alam, dan hukum syariah dan perlindungan lingkungan. 6. Fikih kontemporer dalam masalah politik. Yang pertama, partisipasi dalam sistem demokrasi. Yang kedua, keadilan sosial. Yang ketiga, hubungan agama dan negara. Yang keempat, konflik dan perdamaian. Yang kelima, kebijakan publik dan syariah. Isu-isu ini memerlukan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan dan realitas sosial saat ini untuk mencapai solusi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Cara penyelesaian masail fikih dengan metode ijtihad. Lalu pembahasan yang kedua, cara penyelesaian masail fikih dengan menggunakan metode ijtihad. Masail fikih merupakan masalah-masalah baru yang muncul setelah turunnya Al-Quran dan hadis, dan setelah wafatnya Rasulullah SAW yang belum ada ketentuan hukum secara pasti, sehingga dalam mencari jawabannya memerlukan kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum yang diambil dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Masail fikih disebut juga masail fikih al-hadisah atau persoalan hukum Islam yang baru, atau masail fikih al-asriyah atau persoalan hukum Islam kontemporer. Ijtihad adalah proses pengambilan keputusan hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Ghazali,
Ijtihad dilakukan ketika ada situasi di mana teks Al-Quran dan hadis tidak secara langsung memberikan solusi atau masalah tersebut, sehingga perlu usaha ekstra dari para ulama untuk mencari jawabannya melalui metode rasional dan analogi hukum. Metode ijtihad. Yang pertama adalah qiyas atau analogi. Qiyas adalah metode yang paling umum digunakan dalam ijtihad. Dengan qiyas, masalah baru dipecahkan dengan membandingkannya dengan kasus yang sudah ada dalam syariah. Misalnya, penggunaan teknologi reproduksi seperti bayi tabung dibandingkan dengan hukum hubungan seksual dalam pernikahan. Jika hasilnya tetap dalam batasan syariah, maka prosedur tersebut dapat diperbolehkan. Yang kedua, istihsan atau preferensi. Istihsan digunakan untuk mengambil solusi terbaik dalam situasi tertentu. Istihsan memperbolehkan sedikit penyimpangan dari aturan umum untuk kebaikan yang lebih besar. Sebagai contoh, dalam masalah keuangan syariah, beberapa ulama menggunakan istihsan untuk melegalkan bentuk-bentuk transaksi modern yang awalnya tidak dibolehkan dalam syariah klasik, seperti leasing atau asuransi. Yang ketiga, istisab atau presumpsi berkesinambungan. Metode ini berlaku pada suatu keadaan yang tidak berubah hingga terdapat dalil yang jelas untuk mengubahnya. Misalnya status kehalalan suatu makanan tetap berlaku sampai ditemukan bukti bahwa makanan tersebut ternyata hasilnya haram. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.